Apa pendapat Bapak tentang bela negara? Bukan, maksudnya dewa sih. Penting. Ya, sangat penting. Aku soling, Bagaimana aku soling. statusnya saya sih melihatnya dari sisi itu. Tapi dewa Sangat penting ya Bapak bela negara. Terus kemudian mengapa bela negara itu sangat penting untuk ASN Bapak? Apakah semua ASN harus memiliki jiwa bela negara atau bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, di sumpahnya itu PNS itu wajib. Salah satunya poinnya itu patriot, cinta, kemudian menjunjung tinggi institusi negara. Maka ketika ada kehidupan misalnya suatu saat ada bela negara, maka itu konsekuensi dari pilihan sebagai PNS itu. Jadi menurut saya ya penting, bagus, dan kita suka itu, dan itu bentuk dari kecintaan, ketahanan dari suatu negara. Ya, kira-kira begitu. Ya, lalu ini Bapak, kalau misalnya ada ASN khususnya di lingkungan UNRAM, FKIP terutama, yang tidak memiliki jiwa bela negara atau tidak mau membela negaranya, Bapak. Ya konsekuensi di negara hukum ya harus dipunishment. Ya, jadi itu kewajiban masalahnya. Tidak boleh ada alasan untuk menolak. Kalau mau masih di warga negara Indonesia dan apalagi menjadi aparatur sipil negara, itu wajib, karena itu adalah perintah negara. Itu ketika perintah undang-undang itu perintah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Iya, baik. Senang sekali rasanya kami Bapak dari kelompok kami bisa kedatangan Bapak di sela-sela kesibukannya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Hadi SPBS yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021 sampai dengan 2024. Sebelumnya Bapak terima kasih Bapak ya sudah berkenan untuk hadir. Sama-sama. Ya, Bapak mungkin langsung saja di sini nanti kami akan berbincang-bincang terkait dengan bela negara. Langsung saja Bapak mohon izin untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara? Ya, saya langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Siap. Jadi, bela negara itu adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku dari warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bela negara ini dapat dijadikan sebagai momentum dalam upaya untuk membangun karakter bangsa yang cinta terhadap tanah airnya, momentum dalam upaya kita membuat diri kita sadar berbangsa dan bernegara, ya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu yang saya pahami. Pak sendiri nih, Bapak kan sebagai ASN. Nah, apa saja sih yang Bapak sudah lakukan dalam membangun kesiapsiagaan sebagai bela negara, dan selain itu juga Bapak menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Nah, kira-kira apa saja sih yang langkah-langkah yang dicanangkan oleh Fakultas Kedokteran untuk membangun semangat bela negara di lingkungan Fakultas Kedokteran? Ya, untuk kita, bukan hanya saya, untuk teman-teman juga semua sekarang ya CPNS ini, jadi hanya bukan untuk sekadar tugas latsar ya menurut saya ya. Jadi bagaimana upaya kita bersama, yaitu sebagai ASN, khususnya sekarang dosen ya, teman-teman adalah CPNS dosen, tentunya memiliki peran yang penting ya dalam membangun kesiapsiagaan bela negara. Dosen itu bisa dikatakan sebagai garda terdepan sebenarnya dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan tentang bela negara dan meningkatkan kesadaran bela negara terhadap generasi muda, kaula muda ya. Khususnya kita di kampus itu mahasiswa atau mahasiswi ya.
Jangan sampai nanti mereka lebih kenal artis Korea daripada pahlawan Nusantara ya. Saya ingat dulu saya wajib itu jadi menteri aja hafal kita saat SD. Sekarang coba dites itu, semua menteri yang sekarang itu mungkin nggak tahu, paling menteri pariwisata dan ekonomi kreatif aja Pak Sandiaga Uno yang dihafal. Tapi yang lain-lain nggak dihafal. Paling artis Korea lebih hafal daripada itu. Enak. Ini era kekinian loh. Jadi masanya mungkin beda, kadang-kadang kita melo ya, kenapa masa saya dulu begini, tapi itu karena kita itu zaman itu tidak ada HP, tidak ada ini, jadi harus ya semua ya, jadi itu. Jadi tugasnya kita bersama, termasuk saya, teman-teman semua, Bu Nur, Bu Ananda, Bu Rahmadara, itu mengenalkan kepada mahasiswa itu bahwa ada kesadaran dalam diri kita untuk bagaimana pengetahuan tentang bela negara dan meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya bela negara itu terhadap generasi muda ya, sehingga mereka bangga ya, di dalam hatinya Garuda di dadaku itu harus ditanamkan. Kemudian para generasi ini sehingga efeknya adalah memiliki karakter sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang baik di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi kita sebagai dosen secara tidak langsung itu berkaitan dengan peran lembaga negara dalam upaya ketertiban dan dalam sistem pertahanan negara yang memiliki tantangan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang sifatnya multidimensional ya, apalagi saat ini era krisis moneter seluruh dunia ya, yang dikhawatirkan itu adalah Indonesia ini gagal bayar utang kan, sehingga harus paham. Jadi semua kita berperan penting ini dalam bagaimana membuat negara kita ini untuk maju ke depan. Salah satu syarat untuk negara jadi negara maju itu ya satu, sistem pendidikan di dunia universitas itu harus baik dan maju. Yang kedua harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkini dan terbaru. Jadi kita harus bisa itu ya, IT kita harus bagus ya. Itu salah satu bagian daripada itu. Nah, makanya peran sebagai dosen itu juga harus secara profesional ya, mengenalkan tentang konsep bela negara ini ke mereka, kemudian juga mengajarkan ilmunya itu penting dan baik dengan sesuai dengan ilmu pengetahuan masing-masing, dan harus ada etiknya di sana ya, ada etika yang diatur oleh sebagai basicnya mungkin di Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila seperti itu. Nyata misalnya yang bisa kita terapkan di masing-masing fakultas ya untuk semangat bela negara ini adalah ini ada pelatihan terstruktur, kalau bisa terstruktur dari kita untuk di Sivitas itu ke mahasiswa baru untuk pembinaan moral dan mental ya, yang tentunya positif itu. Makanya masuk lewat, kalau saya sih menguatkan teman-teman itu lewat lembaga dakwah kampus masing-masing, misalnya dia Islam ya LDK, kalau nanti dia Kristen ada asosiasi Kristen itu masuk di situ. Itu salah satu untuk menguatkan ya. Kemudian yang kedua nanti tentunya berhubungan dengan pengalaman dan pencarian minat dan bakat dari mereka, tapi juga dalam kerangka bernegara. Kemudian kuatkan moral etika tadi, wawasan Nusantara yang berkarakter, artinya mereka harus paham itu, dan lewat mana? Salah satunya tadi yang terakhir saya bilang lewat organisasi. Kemudian yang kedua, mengadakan sering kalau bisa mengadakan pelatihan soft skill teman-teman ya, untuk moral dan untuk mewujudkan tekad dan memberikan yang terbaik pada universitas ya, produktif ya, menghasilkan gagasan baru untuk mengatasi kebutuhan yang akan datang. Jadi kita harus tanamkan kepada mahasiswa itu bagaimana mereka nanti kelak itu akan menjadi agent of change ya, kemudian yang punya jiwa memimpin ya, yang mampu memberikan inspirasi dan dedikasi ke masyarakat dan bisa bertanggung jawab ya dalam memecahkan suatu masalah di masyarakat. Dan itu tidak bisa kalau dilatih sejak dini. Makanya teman-teman itu harus dilatih maksimal mungkin. Sebagai dosen kita punya tanggung jawab melatih mereka di hard skill-nya. Hard skill-nya adalah misalnya kalau dia jadi guru nanti dilatih menjadi guru yang baik, sarjana pendidikan yang baik, lalu nanti jadi dokter yang baik, tetapi juga soft skill harus diajari. Soft skill itu tadi ya, semangat bela negara, bagaimana kecintaannya dia terhadap negara, kemudian etika dan moral dia bagaimana. Ya, seperti itu kira-kira sebagai tambahan. Terima kasih. Siap. Tadi udah ada hard skills,